Halo sahabat fitness, jumpa lagi di channel Andri Fit bersama saya Andri ya. Baik, kali ini teman-teman ya semuanya, saya akan berbagi sharing ya tentang pengalaman saya untuk program latihan 1 minggu ya. Sebelum melakukan program latihan 1 minggu, kita alangkah baiknya harus tahu ya teman-teman ya, dimana basic di otot di dalam body fat kita harus memahaminya ya. Keseluruhan otot mulai atas sampai bawah sangat banyak ya teman-teman ya. Kita rangkum hanya menjadi dua, apa itu? Hanya otot besar dan otot kecil ya. Jadi kalau kita rinci satu persatu akan banyak ya teman-teman. Jadi saya hanya mengambil poinnya saja di dua otot ya. Kita ambil otot besar dan otot kecil. Contohnya seperti berikut ya. Otot besar ya, kita contohnya salah satunya ada di otot dada, kemudian ada di otot bahu. Bahu ini termasuk otot besar ya teman-teman, ada 3 kepala ya, depan, samping dan belakang ya. Kemudian otot paling gede ya di punggung ya, itu sangat banyak sekali ya otot di punggung ya. Dan kemudian otot kaki. Otot kaki di depan paha kita ada 4 kepala bagian otot, dan belakang hamstring itu kita ada 3 bagian kepala otot. Jadi ya, itu salah satu contoh ya otot besar ya, beberapa yang saya sebutkan tadi. Kemudian langsung kita ke otot kecil ya teman-teman. Teman-teman harus memahaminya juga otot kecil ya. Otot kecil antara lain seperti bicep, tricep, otot forearm ya, otot perut, dan otot betis di kaki ya. Jadi itu contohnya ya, awal dasar kita memahamin jenis otot body fat kita ya. Kita simpulkan menjadi 2 aja, otot besar dan otot kecil. Kemudian setelah kita memahaminya ya, kita baru mulai lakukan program training latihan ya, dimana pada dasarnya kita tidak boleh menggabungkan 2 jenis latihan di saat yang bersamaan dalam kurun waktu setiap hari. Itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, teman-teman harus garis bawahi, dikarenakan otot juga butuh recovery ya. Contohnya, saya ambil contoh di hari Senin ya, saya melatih otot dada ya, otot besar ya. Otot besar otomatis saya tidak boleh melakukan otot punggung setelahnya ya. Jadi kita otot dada basicnya itu adalah gerakan mendorong ya, mendorong. Otot secondnya adalah tricep. Kita boleh melakukan otot tricep setelah melakukan otot dada ya teman-teman, itu boleh ya. Kalau kita menggabungkan 2 jenis otot besar di saat yang bersamaan, itu jangan ya teman-teman ya, karena yang pertama kita bakal akan capek sekali ya, terkuras tenaga, dan yang kedua ya otot sulit berkembangnya ya teman-teman, karena otot juga harus ada recovery untuk istirahat. Jadi pada intinya kita ambil simpel ya teman-teman, dimana kita melatih otot dada dengan basic gerakan mendorong. Secondary muscle-nya adalah tricep. Kita setelah melakukan otot latihan dada, setelahnya kita melakukan otot tricep, tidak ada masalah ya teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman boleh dipahamin ya dengan simpel ya. Jadi kita latihan tidak usah juga terburu-buru ya, kita rasakan otot yang kita fokuskan ya teman-teman. Kemudian di hari Selasa kita ambil latihan otot besar lagi, dimana yang kita latih adalah otot punggung ya. Otot punggung gerakan basicnya adalah menarik ya, semuanya menarik. Secondary muscle-nya adalah bicep ya, otot bicep. Nah, jadi sama seperti hari Senin ya. Hari Senin tadi dada dengan tricep, yang hari Selasa ini kita punggung, setelahnya kita boleh melakukan otot bicep ya.
itu sangat bagus ya teman-teman. Nah, kemudian di hari Rabunya kita off ya, kita merehat sejenak otot kita agar bisa berkembang ya teman-teman ya. Jadi kita harus butuh istirahat ya teman, untuk merehat semua otot-otot kita ya, agar pertumbuhannya juga bisa maksimal ya. Bagi teman-teman ya, harus menyadari bahwa pertumbuhan otot itu sebenarnya waktu kita istirahat di malam hari, itu waktu pertumbuhan ototnya. Jadi di saat kita latihan itu benar-benar ngepam ya, betul-betul seperti bengkak. Tetapi pertumbuhan otot itu sendiri ada di malam hari teman-teman ya, pada saat kita istirahat atau tidak melakukan aktivitas apapun, seperti itu ya. Kemudian di hari Kamisnya kita boleh melakukan aktivitas kembali ya teman-teman ya. Kita boleh melakukan otot besar kembali yang belum kita latih ya. Saat ini adalah bahu yang belum kita latih ya, dimana ada 3 kepala otot ya, depan, samping, dan belakang ya. Kita boleh gabungkan latihan bahu ini dengan otot kecil ya, forearm maupun tricep boleh sekali ya teman-teman ya. Jadi setelah kita melakukan aktivitas latihan bahu, kita melatih otot kecil, forearm ataupun tricep. Kemudian di hari Jumatnya kita melatih otot kaki ya teman-teman ya, otot yang paling besar ya di antara body fat kita, otot kaki ya, banyak sekali, jadi berat banget, harus kita butuh istirahat yang cukup ya untuk melakukan otot latihan kaki ini ya. Untuk hari Jumat kita lakukan latihan kaki ya, boleh kita gabungkan otot kecilnya dengan otot perut ya teman-teman, boleh ya. Kemudian di hari Sabtu kita boleh off lagi ya, untuk pertumbuhan otot itu sendiri. Kemudian di hari Minggunya kita kembali lagi di latihan dada ya teman-teman ya. Jadi itu ada rotasinya, beberapa otot kita bisa latih 2 kali dalam 1 minggu ya. Awal mulanya kita latihan dada, di hari Minggunya penutupnya kita boleh latihan dada kembali. Jadi ada rotasi seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti yang awal tadi, dada tetap kita gabungkan, atau kita setelah latihan kita lanjut dengan otot tricep ya. Pada intinya latihan yang saya alami ya teman-teman, untuk sharing aja ya teman-teman ya, Senin sampai Minggu ini tergantung teman-teman semua ya. Jadi jikala kondisi badan kita lagi fit, kita boleh melakukan pola latihan 2-1 atau 3-1, dimana 2-1 ini 2 kali latihan, 1 kali off ya, seperti yang saya jabarkan berikut. Atau yang 3-1, 3 kali latihan, 1 kali off juga boleh, kalau teman-teman mempunyai tenaga yang lebih ya. Jadi saran saya kalau bisa kita lakukan ya, tidak usah terlalu berat ya, kita lakukan yang 2-1 aja ya, 2 kali latihan dan 1 kali off ya, agar tenaga kita bisa kembali normal ya teman-teman ya. Karena otot juga harus ada recovery ya, di saat kita istirahat ya, kita harus butuh istirahat yang cukup ya, untuk kita kembali lagi melakukan aktivitas latihan beban ya. Jadi berbicara dengan istirahat ya teman-teman, istirahat minimal 1 hari itu kisaran kurang lebih 5-6 jam ya, itu waktu standar kita untuk istirahat yang cukup ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita kurang dari 5 jam untuk istirahat dalam 1 hari, di waktu malam maksudnya. Itu dampaknya akan membuat kita ya kekurangan tenaga ya, tidak fit, dan tidak akan fokus ya teman-teman dalam beraktivitas ya. Oke ya. Oke, kemudian ya kita berbicara tinggi otot kecil
yang boleh dilatih setiap hari ya. Otot perut ya teman-teman, itu kalian boleh lakukan setiap hari ya. Setelah melakukan latihan inti ya otot besar ya, contoh di hari Senin kita melakukan dada, second targetnya adalah tricep ya, kita melakukan otot tricep. Setelah itu terakhirnya kita boleh melakukan kita habiskan di otot perut ya teman-teman ya. Begitu juga selanjutnya setiap kita latihan ya. Bagus sekali ya teman-teman untuk cepat membakar kalori atau membakar lemak kita ya. Terutama jadwal latihan perut yang paling efektif itu di saat kita bangun tidur, perut waktu kosong, dan di saat kita sebelum tidur ya. Kalau kalian boleh tambahkan seperti itu. Kalau teman-teman melakukan di saat latihan juga bagus sekali ya, akan membuat otot perut menjadi tajam ya. Pada intinya dari Senin sampai Minggu ya, kita latihan ya terjadwal, dan kita harus juga jaga pola istirahat kita ya teman-teman ya. Jangan sampai kita kekurangan tenaga gara-gara kita kurang istirahat ya. Dampaknya kita bisa tidak fokus ya melakukan latihan, karena yang pertama otomatis tidak ada tenaga, lemas ya, dan yang kedua otot tidak akan efektif ya teman-teman, dan tidak akan berkembang seperti itu ya. Baik teman-teman ya, untuk jadwal latihan yang saya alami ya, kita sharing aja ya teman-teman. Boleh teman-teman lakukan ya, boleh juga teman-teman melakukan hal yang berbeda ya, tidak aja masalah ya teman-teman. Yang penting kita selalu menjaga kesehatan, kita menjaga olahraga ya, dan selalu hidup sehat ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan komennya ya teman-teman ya, untuk video-video selanjutnya atau sharing-sharing selanjutnya ya. Baik, demikian video tips latihan saya pribadi ya, untuk sharing dalam 1 minggu ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.